satu poin terakhir nih mungkin. Ini kalau tidak salah bulan Agustus ini kontrak kerjasama Pelabuhan Batam Center internasional habis dan akan disambung oleh yang lain, nggak yang sekarang ini. Nah, saya nggak tahu ini pandangan dari dunia pariwisata selama ini bagaimana kualitas pelayanan di Pelabuhan Batam Center, kedepannya harapannya seperti apa? Ada tidak kekhawatiran di teman-teman dunia pariwisata? Karena itu kalau menurut saya pintu gerbang terbesar di Batam, ya, pintu gerbang terbesar di Batam. Ini 8 ferry operator ada di sini. 8 ferry operator. Mulai dari Malaysia, Singapura ada 3, Malaysianya itu ada 4, tambah lagi masih guna. Nah, aku mau jawab, terus terang itu salah satu kendala. Problem kita di situ. Ini saya terus terang, saya harus bicara jelas ya. Sering terjadi crowd dan pihak pengelola tidak mengantisipasi lonjakan penumpang. Apa yang terjadi? Hampir setiap peak season itu terjadi masalah yang sangat crowdnya. Tidak hanya kedatangan, tapi keberangkatan. Nah, bayangkan tidak ada yang ngatur itu. Itu bayangkan tidak ada yang ngatur, udah kayak, maksudnya gini loh, ini internasional ferry loh. Itu udah kayak di pasar kaki 5 gitu, gak ada peraturannya. Tidak ada kekurangan petugasnya juga. Nah, juga di imigrasi saya lihat juga masih kurang gercep ya, karena petugasnya nggak banyak. Ya. Apalagi waktu sampelnya down tuh masalah betul. Nah, ada yang lebih lucu lagi. Kita kan banyak ini tamu-tamu yang datang berangkat udah siapin tiket pesawat. Itu banyak yang hangus. Jadi mereka karena mereka datang nih mau berangkat itu diperkirakan kan mereka perjalanan 2 jam, mereka spare itu waktu 5 jam. Diperkirakannya kalau delay pun nggak sampai segitu. Ternyata itu salah satunya dan itu sangat sadis. Begitu crowd terjadi itu pemberitanya sudah sering kita lihat di berita di media massa. Itu ngantrinya itu nggak ada aturannya. Siapa yang ngatur pun nggak ada. Jadi memang otoritasnya atas pelabuhannya nggak siap. Harusnya terus kedua tadi kita juga harus dilihat, maksudnya gini ini pemahaman ya. Bisa nggak kita berlaku gate close? Ini kita belum pernah. Tuh. Ini mungkin teman-teman media ya. Kalau di Singapura itu kita ngelihatnya menarik ya, karena mereka tidak terjadi jam. Jadi misalnya kapal yang jam 7 ya. Jadi gate close-nya itu setengah 7. Gate close, jadi nggak bisa boarding lagi. Jadi itu enggak, jadi kalau kita kan tidak nunggu sampai, jadi terjadinya apa? Kapal tuh numpuk dia. Karena terjadi clearance kapal itu yang manifestnya kan sebelum berangkat tanpa clearance kapal nggak bisa berangkat itu. Itu karena apa? Karena terlalu numpuk. Jadi kalau misalnya kapal banyak nih. Di Singapura kapal banyak, mas tiap 30 menit 20 menit ada kapal. Gate close. Jadi setengah jam itu gate-nya close. Jadi nggak akan bisa terjadi antrian panjang. Jadi artinya gini, sudah pas waktunya bahwa pengelola sekarang ini diganti. Iya, kalau saya asal lebih baik ya. Asal lebih baik. Kalau yang sekarang nggak baik ini. Bukan nggak tahu ya, susah juga ngobrol. Cuman mungkin karena keterbatasan ruangnya, tempatnya juga kecil, jadi nggak bisa menampung kapasitas yang ribuan begitu. Ya kan, ternyata ini jadi problem. Kalau gambaran Bang Surya sebagai orang pariwisata, seperti apa sih maunya? Gini loh, namanya pelabuhan internasional tuh gini loh. Kita sih simpel ya, kalau saya lihat kita nggak usah pening. Atau dibanding kita Singapura aja. Ya, kita nggak usah pusing. Singapura tuh kan cuma ada pintu masuknya cuma ke Indonesia. Pintu masuk ferry-nya itu cuma ada ke Indonesia. Ini Indonesia loh pintu masuknya. Ada berapa puluh ferry. Semua dari Batam, Tanjung Pinang. Dia hanya punya pintu masuk Indonesia. Satu lagi itu ada Malaysia Desaru langsung tanda merah. Iya, benar. Tapi dari 90% operator ferry-nya itu hanya melayani Indonesia. Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam,
Itu semua itu yang itu berapa banyak value operator. Dia santai aja. Seluruh bank Indonesia itu masuk ke Singapura. Satu, kita memang sudah tidak layak. Pelabuhannya harus dirubah. Kalau di Singapura besar tempat pengantrian. Ya kan, dia di lantai 1 nggak bisa, lantai 2. Jadi dia punya imigrasi itu banyak tempat. Jadi begitu crowd dia akan naik lantai 2 di Harbourfront itu ya. Jadi kalau kita di sini cuma ada 4. Enggak, itu 4 kan cuma satu orang, satu gate. Maksudnya cuma satu. Dia enggak. Ini ada 10 imigrasi, di atasnya ada imigrasi lagi. Ada imigrasi lagi. Jadi dia tuh saking internasionalnya keren banget. Jadi bisa diberdayakan untuk cruise, kan ada kapal cruise, ada imigrasinya juga. Jadi kalau penuh tuh dia tetap ada crowd, tapi mereka bisa atur. Dan tak ada jam yang mereka delay, nggak ada. Singapura nggak ada delay. Kenapa? Gate close. Terus kedua, mereka mengupayakan internasional itu gunakan gate, auto gate. Jadi itu juga mengurangi. Ada lagi nih teman. Nah, kalau dari saya sih kenyamanan lah yang paling penting. Terutama itu sekarang kan keributan terkait driver online itu juga jadi satu momen ya. Harus diingat nih Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat seolah-olah perebutannya ini, ributnya itu antara driver online sama konvensional. Seolah-olah itu yang ribut berdua, tapi enggak. Ada satu lagi yang dilupain, konsumennya dilupain itu. Karena kan usernya kan kami, konsumen itu. Ini bicara seolah-olah masalah transportasi itu hak mereka berdua, ya kan? Haknya online sama haknya konvensional, seolah mereka beribut begitu. Harusnya yang diistimewakan adalah konsumen lah, karena dia yang penggunanya. Ini kan seolah-olah ribut antara mereka berdua. Kebayang nggak konsumen kulihat itu naik pesawat turun, langsung suruh jalan jauh-jauh gitu ya. Maksudnya gini, saya nggak tahu lah otoritas siapa yang mengatur itu. Karena satu yang terpenting, banyaknya orang datang itu datang FIT namanya, Free Independent Traveler, tamu yang datang sendiri, yang bukan menggunakan jasa travel agent. Nah ini ribuan loh, bisa jutaan tiap tahun. Mereka datang tuh 4 orang, family datang, dia sudah berhitung tuh. Dia hotelnya dia booking sudah, semua itu. Tapi begitu dia masuk, kan tinggi sekali. Sebenarnya kan pengaturannya kok nggak paham ya. Harganya terlalu mahal. Itu sih kalau menurut aku supaya kita nyaman lah. Dan Batam ini kalau dibilang sama Pak Rudi, misalnya bilang kota baru itu, saya pikir ya setuju juga, maksudnya kota modern, walaupun banyak yang mau dirubah. Pusat informasi itu. Hah? Pusat informasi itu. Nah itu juga nggak ada kita. Kita nggak ada TIC, kita nggak ada Tourism Informasi Center, kita nggak ada TIC. Di pelabuhan sana, buat pelabuhan bandara. Ya lebih menarik ya, harusnya tuh kenapa itu targetnya sebenarnya pelabuhan feri itu orang datang, bayangkan nggak? Karena udah ngantri panjang, bingung ya tempat, ditarik sana, ditarik sini. Karena lebih nyaman ada Tourism Informasi Center. Jadi mereka dapat informasi mau naik. Jadi petugas di TIC itu memberikan informasi. Oh, dia mau naik taksi begini. Nanti taksinya silakan. Ada online-nya silakan. Dikasih informasi. Itu belum ada. Belum ada. Itu pemerintah belum ada. Sederhana aja. Informasi. Informasi. Ya selembar. Nah, dia satu tempat ya. Satu tempat. Kita ada space yang 2x3 itu. Nanti petugas itu pakai baju tanjang. Ya di dalam brosur lah ya. Nggak, brosurnya udah ada di situ. Brosur udah ada semua. Jadi tinggal kalau perlu ada TV-nya, ada digital lah. Nanti kita tekan, mau kemana. Sederhana, nggak susah. Betul. Jadi pemirsa mungkin kali ini cukup ya. Kapan-kapan kita bicara masalah pariwisata ini tak ada habisnya menurut saya, karena memang dunia yang luar biasa yang bisa membuat orang terlena pariwisata ini Ya, betul. dengan luar biasanya gemerlapnya ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.